Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Hakim, mahasiswa Universitas Pancasila Bekasi dari jurusan Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Juga sudah mata kuliah kurikulum PAUD yang diakui oleh Bulia Kurniawati SPD MPD. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang pembelajaran tematik. Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi. Pelajaran atau bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu sehingga terjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan suatu. Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar peserta didik. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual antar mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema sehingga peserta didik akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama, holistik. Suatu gejala atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran tematik diamati dan dikaji dan beberapa bidang studi sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Yang kedua, bermakna. Pengajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antara skema yang dimiliki oleh siswa yang pada gilirannya akan memberikan dampak kebermaknaan dan materi yang dipelajari. Yang ketiga ada otentik. Pembelajaran tematik memungkinkan siswa memahami secara langsung konsep dan prinsip yang ingin dipelajari. Yang keempat, aktif. Pembelajaran tematik dikembangkan dengan berdasarkan pada pendekatan inquiry discovery, di mana siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Ciri-ciri pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki ciri khas yang berbeda dengan pendekatan pembelajaran lainnya. Menurut Firdaus 2006, ciri-ciri pembelajaran tematik adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktif dan berpusat pada murid. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang keempat, yang ketiga, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang kelima, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan murid-murid, diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Yang keenam, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Jenis-jenis pembelajaran tematik. Menurut Rusman, 2012, pembelajaran tematik merupakan bentuk pembelajaran terpadu yang memiliki 10 model, yaitu fragmented, pengalaman, connected, keterhubungan, nested, sarang, sequence, pengurutan, shared, irisan, webet, jaring laba-laba, dan threaded, bergalur, integrate, terpadu, immersive, terbenam, dan network, jaringan kerja. Langkah-langkah pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki beberapa langkah tahapan, yaitu yang pertama, guru harus mengacu pada tema sebagai pemersatu berbagai mata pelajaran untuk 1 tahun. Yang kedua, guru melakukan analisis standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan membuat indikator dengan tetap memerhatikan muatan materi dari standar isi. Ketiga, membuat hubungan antar kompetensi dasar, indikator dengan tema. Keempat, membuat jaringan KD dan indikator. Yang kelima, menyusun silabus tematik. Dan keenam, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran tematik dengan mengkondisikan pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik.
Kelebihan pembelajaran tematik, yang pertama pengalaman belajar dan kegiatan belajar akan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Yang kedua, kegiatan belajar dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar lebih bermakna. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial siswa. Yang kelima, menyajikan kegiatan bersifat pragmatis yang dekat dengan keseharian siswa. Dan yang keenam, meningkatkan kerjasama antar guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Kelemahannya, pembelajaran tematik mengharapkan guru memiliki wawasan luas. Pembelajaran tematik mengharapkan siswa memiliki kemampuan akademik dan kreativitas. Yang ketiga, pembelajaran tematik memerlukan sarana dan sumber pembelajaran yang bervariasi. Yang keempat, pembelajaran tematik memerlukan dasar kurikulum dan lugas atau fleksibel. Yang kelima, pembelajaran tematik membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh atau komprehensif. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.